Ya, kita mau gimana? sharing gimana sih keseruan di jurnalistik. Sebenarnya nggak, ini unofficial jurnalistik, cuman buat seru-seru aja ya. Ini salah satu Lampung Jurnalistik SMK Negeri 1 Kenanga. Jadi Ya. yang bisa, sebenarnya yang bisa buat nongkrong hari ini cuman ini ya. Sebenarnya masih banyak yang lagi ada keberhalangan, seperti lagi ada yang kerja segala macam. Oke, rulesnya di video ini nanti satu orang itu ngelempar pertanyaan, tapi pertanyaannya dijawab semua. Paham nggak? Paham nggak? Saya dulu ya. Oke. Sebenarnya pertanyaan basic sih. Cuma pengen tahu aja sebenarnya kenapa sih kalian itu kayak chill terus merasa keluarga gitu sama jurnal. Terus kenapa selalu berangkat ekskul, DLL selalu kompak? Apa sih alasannya sebenarnya? Karena di jurnal itu kan lebih tepatnya kayak keluarga sih. Kalau ada masalah satu kita merangkul. Bunyi lo parah. Aduh, seru banget. Karena nggak kebiasa ya. Nggak kebiasa. Ya. Karena kita ini kalau ada masalah itu cerita, guys. Gak kayak kalian benar sendiri, ya kan? Kita di sini udah kayak keluarga. Nih, Mas Cakra. Apa dulu nggak sih? Ini POV anggota. Sebenarnya sama juga sih. Bapak juga pengen nanya kayak Saida sih. Ya, tapi di sini nggak boleh sama, Pak. Oke. Nggak boleh sama. Sebenarnya saya juga jadi pertanyaan besar sih, ngapa kalian dari generasi 1 sampai sekarang yang Bapak sebagai pembina jurnal itu yang paling kompak memang angkatan kalian sih, angkatan tahun kepengurusan ini ya. Jadi kalau boleh sharing itu, di pertama kali saya menjabat jadi pembina jurnalistik itu yang aktif cuman Salsabila sama Mas Andi. Jadi cuman 2 orang yang aktif. Tapi Bapak yakin sebenarnya Salsabila sama Andi itu sebenarnya udah cukup. Karena dulu skalanya masih nggak sebesar ini loh, harapannya, terus projectnya segala macam nggak sebesar ini, karena dulu masih kecil-kecilan. Jadi Salsabila sama Andi udah cukup. Cuman kalau untuk sekarang, wah, jadi kayak udah jadi ada kayak tempat sendiri-sendiri, misalkan kayak editor Cakra, terus Alfi bisa ke video, foto, edit bisa, Rehan ke konsep, kamu ke kayak lebih ke naskah segala macam gitu sih, lebih kayak lengkap lah. Apa ya? Nggak terlalu banyak sih kalau aku. Ya cuman apa ya? aku ngerasa kayak santai aja. Kayak aku nggak terlalu banyak beban nih jurnal ini. Enggak, tapi kan gue ngedit akeh juga, Cak. Edit banyak nggak terlalu. Yes. Serius nggak beban. Enggak, tapi pasti gue enek Iya, masa gue ngerasa kayak iya. akeh banget sih. Sometimes. Tapi kan nggak terusan loh. Kebetulan itu juga hobiku juga. Oh iya, salah satu juga hobiku juga sih. Aku bisa menemukan hobiku yang di jurnal. Berarti hobimu apa, Cak? Ngedit suatu film. Oke. Tapi ya nggak memungkiri ya, aku sih masih punya hobi yang lain. Oke. Gedang tuh. Ada pertanyaan apa? Kayaknya gue merasa nyaman yang jurnal. Wow. Masih udah siapa, Cak? Aduh, akord. Bisa yuk, jangan sedih. Yuk, bisa yuk. Kok merah mata deh. Bos. Ya, menurut saya dari jurnalistik saya bisa menggambarkan sebuah potensi dari pertama mulai skill
kan dari jurnalistik ada berbagai itu kan divisi, terutama fotografi, videografi, dan editor, masih banyak lagi. Saya dari situ bisa mengembangkan sebuah potensi-potensi saya yang awalnya dari SMP. Bem banget nggak sih bahasanya? Dari Alfi SMP. bersabda, Alfi bersabda. Ya kan pengalaman. Cuman manis diomongan doang ketuanya. Suka emang video-video gitu. Dari SMK menemulah itu ekskul jurnalistik yang isinya ya menurut saya ada potensi diri saya untuk masuk itu. Ya intinya saya banget sih dari jurnalistik, dari di dalamnya terdapat banyak manfaat, dari mulai manfaat yang saya dapat dari ini, Bro. dari mental terutama sih, untuk mencari dokumen-dokumen di depan misalnya dari sekolah kan, untuk diapel itu kan susah kan ya, kalau nggak ada mental kan malu kita. Baginda Alfi bersabda. Ya, dari situ mulailah mental mulai tumbuh. Yang pertama dari divisi saya fotografi. Lambat laun, waktu ke waktu saya penasaran dengan divisi yang lain, video boleh. Potong ya. Oke sih. Oke, mulai mencari pengalaman baru di divisi lain, videografi sih. Penasaran. Kan di sekolah itu di jurnalistik terdapat fasilitas kamera. Berhubung itu kamera juga pas baru, jadi penasaran mencoba video. Oke lah, bisa lah sedikit-sedikit. Mulai pembelajaran dari segitiga exposure, pengaturan ISO, aperture. Ya dari situ mulai suka sih video-video gitu. Dan untuk selanjutnya lambat waktu, dari pembina sendiri saya sering diajak untuk pembuatan video konten gitu kan. Itu menjadikan saya hobi juga sih di waktu luang. Terus untuk mengisi video-video konten sekolah. Langsungannya oke loh Pak cerita. Intinya apa intinya? Ya intinya kesimpulan saya dari ekskul jurnalistik, saya mendapatkan banyak manfaat, terutama dari skill sih, peningkatan skill, potensi diri, mental, dan banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat di bagian ya terutama sendiri kamera, fotografi, skill. Kalau rame lanjut part 2 ini guys. Ya baiklah, cukup itu saya jawaban saya. Siapa lagi? Oh, ini sih entah nggak? Sambil kalian mikirnya pertanyaan ya. Masih seputar jurnal sih. Jadi pertanyaannya tuh sebenarnya di jurnalistik sekarang ini adalah bapak-bapak yang banyak mau dan diiyakan oleh anggota. Kalau yang bapak ngerasain, karena saya selalu ngelempar kayak, yuk bikin ini, gas, yuk bikin ini, gas. Pertanyaan saya tuh kayak, kalian ngapa mengiyakan dan mengegaskan itu semua? Ya. Tanpa kalian, malas pak, capek malas apa, besok libur. Pasti kalian gas, ayo gas gitu. Kenapa alasannya? Ya, yang pertama dari itu tadi sih Pak, menurut saya. Pertama dari kemauan diri untuk berkembang. Kan dari pembuatan video itu banyak yang saya pelajari kan, terutama dari komposisi video. Ya termasuknya ilmu di dalam video itu kan membuat saya tertarik terus Pak untuk suka buat video gitu Pak. Ya. Kalau saya sih Kak mengisi waktu yang kosong aja sih. Kan juga kan seru kan itu di jurnal kayak bikin konten itu kan. Jadi rasa waktu itu berharga banget gitu buat video ini. Nah, mengisi waktu yang luang, ya kan? Tapi di OSIS nggak kayak gitu. Di OSIS nggak kayak gitu. Aku mau bilang ini nggak enak sih Pak. Mau bilang ini nggak enak sih Pak. Kadang yang jadi nggak enak tuh saya sama pembina OSISnya. Kalian kan anggota OSIS. Sempet ada momen tuh kayak ada acara OSIS, masih ingat nggak? Ada acara OSIS kalian datang di jurnal malah. Ingat nggak?
seolah-olah kayak pembina jurnalistik ini mewajibkan kalau ada acara jurnal dulu, jangan mentingin acara lain. Padahal nggak gitu kan, kenapa sampai mengesampingkan OSIS, padahal Bapak selalu bilang kalau OSIS itu tier tertingginya dulu loh. Itu sih kadang jadi nggak enak. Karena gini sih Pak, kalau di OSIS itu kan saling adu ego, kalau di jurnal kan enggak, kita merangkul aja gitu. Ya itu, makanya orang lebih memilih ke jurnal daripada situ karena itu adu ego itu Pak. Sebagai tahu itu sakit hati. Apa Bi? Mau pembelaan nggak? Pembelaan. Pembelaan. Kita nggak jelek-jelekin OSIS ya. Enggak. Cuman Bapak pengen tahu aja sih ngapa alasan kalian memilih jurnal itu. Kayak pertanyaan tadi, ngapa sering di jurnal daripada di OSIS itu Pak? Ya, yang sering pengalaman saya Pak, yang sering terjadi ketika ada kegiatan misal OSIS, saya masuklah di itu kegiatan apa yang akan dilakukan. Nah, tapi sebagian anggotanya Pak yang susah, sebagian ada yang entah kemana nggak ikut kan. Jadi males itu kontribusi sama anggota-anggota lain karena nggak ada yang lain juga Pak. Jadi kalian terus Kerjasamanya kurang lah jadi Pak. Jadi males lah. Apa masa banyak anggota tapi kita doang yang gerak. Jadi kalau ke jurnal kompak Pak Pisian. Dan itu pun lebih banyak kekompakannya sih Pak. Dari jurnal terlihat anak-anaknya yang dari arahannya pembina sendiri, oh jam segini kumpul, oke wes Pak. Dari awalnya sih oke sih Pak, tapi jurnal lama-kelamaan juga ada yang susah itu Pak. Jadi ya itulah Pak. Tadi apa Pak pertanyaannya? kayak kenapa kalian selalu mengiyakan dan menegaskan gitu loh kalau jurnal ada bikin ini yuk kayak gitu. Kalau dari aku sih ya, aku pribadi sebenarnya karena di waktu itu aku bisa, makanya gas. Kalau nggak bisa pasti kan izin. Terus alasannya karena gimana ya? Sebenarnya kan aku tujuan ke SMK ini nambah skill ya Pak. Jadi bagaimanapun aku harus bisa nambah skill di SMK itu, entah dari hal apapun itu. Jadi ya kalau ada kesempatan ngapa nggak dikas gitu aja. Itu sih. Aku sering mengiyakan. Aku nggak ada hubungannya ya karo OSIS ya. Ya. Padahal kamu sendiri kan yang terbiasa untuk video ngeditnya itu kan kamu sendiri kan biasanya. Ya, Kenapa kamu selalu Aku iso lebih mengekspresikan diriku sendiri di jurnal. Karena apa ya? Aku sebelumnya emang pendiam introvert. Tapi bukan mengakui diriku sendiri ya, tapi kayak memang sebelumnya juga rasa nggak sih kalian? Enggak sih. Tapi menurutku aku pendiam sih. Tapi ning jurnal aku bisa kayak mengemukakan apa yang aku pikirkan, mengekspresikan itu. Itu sih, simpel. Tanya Apa Rehan? Tentang sakral. Tentang sakral. Tentang sakral nggak apa-apa ya. Kenapa sih Tak? Kamu itu kalau di jurnal kayak dingin banget. Sumpah, saya merasakan hawa dingin di kamu. Kayak pendiam banget orangnya. Ini semua tapi nanti kan bisa POV dari sini. Apa yang nanya itu aja? Soalnya kamu tuh pendiam, dingin, kayak gimana ya? Kayak saya ini nggak pernah kamu lihat pacaran apa gitu kan? Sumpah, ini pertanyaan ini tersimpan di pikiranku terus. Seorang cakra. Tolong jawab ya. harusnya POV. Ya, nanti kamu dulu yang jawab nanti POV masing-masing.
Apa POV kita dulu baru Cakra? Buka POV deh. Ya udah kita dulu ya. Kalau menurutku sih apa ya? Cakra tuh fokusnya ke masa depan sih kalau menurut Bapak ya. Dia tuh fokusnya kayak apa sih kayak sebenarnya dia tuh pengen pacaran, pengen jalan, cuman nggak ada tools untuk itu. Dia kalau misalkan mau pacaran, kayaknya nggak dulu deh, karena dia satu nggak berani mengungkapkan. Sebenarnya dia tuh pasti ada lah yang dia suka, pasti ada. Niki fake burner. Ya memang itu sih, karena dia nanti dulu lah, pengennya dia udah ketata sih ke depannya mau ngapa. Dan ngapa dia dingin di studio, ngapa dingin ketika kita gabung, karena dia fokus. Kalau ngedit dia nggak tipikal, nanti kamu jawab sendiri aja kan. Dia tuh kalau ngedit nggak bisa kayak nggak bisa di distract. Kayak menurutku sih, menurut aku pribadi ya, Cakra nggak pendiam banget sih. Dia tuh tipikal anak yang kalau diajak ngomong ya jawab, nggak diajak ngomong ya lebih baik diem, nggak sih? Bener nggak? Tapi lambat laun makin kesini Cakra dari penilaianku jadi lebih nggak introvert sih. Jadi lebih banyak peningkatan, lebih banyak interaksi juga sih. Ya oke lah, lanjut Pi. Saya paling suka untuk membahas tentang Cakra ini. Why? Hey, Cak. Gimana Cak, kabar Cak? Jadi pertanyaan tadi apa kan? Kenapa Cakra sering sendirian? Pendiam di studio gimana? Yang kelihatan dingin. Menurut pendapatku sih ya, emang sih Cakra dari awal emang pribadinya kayak gitu. Nah untuk yang katanya Rian nggak pernah lihat pacaran, mungkin belum sih. Ya sama sih jawabannya kayak Waisal tadi. Cakra tipenya orangnya kayak ntar dulu aja lah, ngapain sekarang, soalnya yang kemarin kayak gitu. Nah aku tahu Cak, aku tahu pribadimu pasti Clarif bi apa bi apa itu bi. dari trauma yang kemarin, jadi kedepannya Trauma. menjadi Gak enak, gak enak. Aku paham banget kok Cak, kamu bilang gitu tapi Gak enak kok. Cakra, kamu jangan gitu Cak, serius. Saya pernah mendengar kamu Cak tentang anak itu. Gak enak. Aku coba Di masa lalu kamu Cak, yang itu kedepannya membuat kamu trauma kan? Aku paham. Jadi kedepannya kamu nggak berani untuk melakukan hal itu. Enggak trauma. Aku nggak ngopo-ngopo. Wes titik, wes. Jadi oke lanjut. Jawab aku yo. Jawab sendiri Cakra. Oke, yang pertama pendiam. Bukan pendiam sih. Aku kayak lebih enek. Apa ya? Ibaratnya baterai HP lah. Ya. Nah, energiku tuh kayak cuman dikit. Ayo lanjut. Jadi Cak. gampang habis. Maaf ya. Nggak bakal habis. Gampang habis. Oh gampang habis. Jadi solusinya gimana Cak? Gak tahu emang Udah. Ya emang bawaan ya. Oke sih. Kalau capek aja sih ngomong capek. Kalau tadi Cak, Cak. Kalau yang kedua soal pacaran. Kenapa nggak pernah pacaran? Pasti bener. Jujur. Ya aku jawab kan. Ya pengen. Iya pasti lah kan. Ayo. Apa ya? Wen. Pan ya. Dan apaan sih Cak? Tapi kalau Bapak boleh ngomong ya, bukannya Cakra yang nggak bisa dapat pasangan, tapi belum ada orang yang bisa dapetin Cakra. Iya sih Pak. Enggak, Iya sih. emang enggak. Dia tuh aset berharga terakhir kan Pak. Aku tahu sendiri nggak anaknya. pacaran. Aku Ini sesuai fakta loh Cak yang kamu lihat semua ini Cak. Soalnya dia mikir tuh Tahu sendiri. kayaknya nggak ada yang pantas buat dia gitu. Iya sih Pak. Bener nggak sih? Bener banget. Kok anggite wong-wong selera. Ini menurut pendapat semua loh Cak. Ini bener loh Cak. Fakta. Ya iya loh Cak. Pendapatku. Sorry pertanyaannya. Sekarang siswa SMK Negeri 1 Kebaikan Tengah mana yang pintar, tembus
provinsi mewakili jurusan fakultas yang Selalu peringkat 1 di kelas. Pak. Kamu digoreng. ada nggak ada Enak. sopo Ah, sopo Aku nggak sepinter gue tenan. Pertama nggak pinter gue. Aku masuk provinsi karena faktor hoki, hoki tenan, hoki. ya emang kamu Cak yang buka bisa di sini. mampu itu. Oh, buka di sini. Cak, Buka di sini. buka Kak. Buka nggak? Akui aja. Kok aku enggak. Pertama aku klarif langsung lah. Goreng aku gitu. Aku nggak gelem baca, itu nggak gelem sih. Pengen tapi menurutku belum waktuku karena aku masih banyak kurangnya. Kurangnya apa sih? Udah nggak ngerokok, Sesuatu. udah nggak minum minuman, kan? Pinter, Pernah keluar malam. nggak pernah keluar malam, masuk provinsi, nggak Justru pernah karena kui main, emang ada sih gelem. selalu peringkat 1 di kelas. Bukan mesti nggak mungkin kayak aku ngerasa urung sempurna sih. Apa dibalik? Apa nggak ada yang sebut? Enggak. Allah. Aduh. Bahaya. Simpel. Intinya aku saya memperbaiki diri. Woy. Memperbaiki kayak mana, Cak? Banyak. Masih banyak kurang. Lihat. Pertanyaan. Siapa kakak? Yang belum nanya siapa sih? Aku. Sama Alfi. Ya. Apa aku tanya? Aku tanya. Random boleh? Tapi jangan udah makan dulu Pak. Enggak. Tapi ya sesuai ayo. Ya, terang Pak, parah terang Pak. Sabaran. Oh my god. Lanjut. Random. Lebih percaya bumi datar atau bulat? Pertanyaannya orang pintar memang gitu. Kok pinter? Ya, seorang provinsi, Bos. Pertanyaannya tahu enggak? Jauhan. Aduh, pertanyaan yang paling sulit nih, Pak. Soalnya, wah, datar sih. Kok datar? Bulat. Tawa. Bulat anjir. Tawa kan? Salah, sorry. Bulat. Kenapa bulat? Sumpah, saya nggak bisa jelasin ini. Oke. Kayaknya sih yang bisa jelasin cuman King Alfi doang. Soalnya King Alfi itu IQ-nya di atas 100. Albert Einstein. Ini IQ aja rendah loh. Yang lempar pertanyaan ini nih cuma anak provinsi. Jadi kalian jangan terkejut ya. Mungkin saya akan menjawab setahu saya ya. Oke, pertanyaan dari cerita, kenapa bumi itu apa? Apa Cak? Bumi itu bulat atau butar? Bulat atau datar? Bulat sih, Cak. Why? Ya karena menurut penelitian yang ada ya apa? Pernah pengalaman keluar angkasa menyatakan bumi itu emang bulat. Kalau setahu saya. Udah dibilang King Alfi itu udah cerdas, IQ-nya tinggi itu. 105. Gimana, Cak? Anak tanya. Ya, kan jawab-jawaban. Beda apa aja? Sebenarnya saya nggak terlalu mengulik per soal bumi datar atau bulat ya. Tapi enggak sih, penting kocak. Tapi menurut saya pribadi, setelah membaca beberapa jurnal, saya mempercayai bumi itu bulat sih. Karena nggak tahu. Di pikiran saya aneh aja nggak sih kalau bumi itu datar? Otomatis ada ujungnya dong.
Ini di atas ini. Benar. Aku ngerti. Ilmuwan menyembunyikan. Bisa jadi sih, tapi kan dia mempercayai fakta-fakta yang telah dikemukakan nih oleh orang-orang yang lebih jago dan hebat dalam bidangnya. Oke. Biasanya liar lah ini. Biasanya liar ini. Kenyataan liar ini biasanya. Kalau menurutku bumi itu kalau untuk cocokologi bumi itu bulat. Karena apa? Apa gitu? Nggak jadi. Nggak. Karena kalau misalkan kenapa percaya bumi bulat, karena pasti ada orang-orang dulu bilang bumi itu berputar gitu segala macam kan. Jadi ya, roda itu berputar. Jadi kalau untuk cocokologinya itu aja sih. Ya, jangan lupa nonton Rudo Panguripan. Masuk. Coba di. Udah kan, Dak? Udah. Apa Pak? Bebas. Aduh, tentang apa ya? Paling susah. Jangan nanyain tentang aku, soalnya aku udah full semua. Oke, Rayani nih. Saya teladan orangnya. Jangan nanya aku, kamu aja nanya untuk dirimu sendiri. Soalnya kamu itu janjian jam 3 bisa jam 4. Parah sih. Potong rambut, mau berangkat ke sini potong rambut. Potong rambut udah Habis potong panjang. rambut entah ke rumahnya siapa nggak tahu. Potong rambut kan. Apa ya pertanyaan ya? Ini kalau sampai rame lanjut part 2 ini guys. Soalnya lama mikirnya. Ya, kembali ke seputar jurnal ya. Ya elah. Lah, gimana kan random bebas. Ya. OTW reporter. Untuk semua ini ya. Gimana pendapat kalian tentang anak-anak anggota jurnal dari awal sampai sekarang? Pendapat masing-masing aja. Awal generasi awal. Enggak Pak, dari awal generasi yang baru ini sih Pak. Yang angkatannya Fatih apa angkatan kalian? Katanya Fatih sih. Oh, jadi kepengurusan tahun ini. Iya, Pak, ya. Gimana pendapat kalian masing-masing dari awal generasi itu sampai sekarang? Ayo gimana? Menurut saya itu kelas 10 yang sekarang itu kayak malu-malu mau bertanya atau mau belajar itu loh. Jadinya Lebih ke males gak sih? iya mau yang senior mau ngajarin tuh kayak males banget kalau anak ini nggak mau berkembang. Oh, senioran. Enggak. Saya sebagai Maksudnya kakak tingkat itu kan. Soalnya kalau yang nggak mau berkembang itu susah guys. Mau kita ajarin seberapapun effortnya, seberapapun malah lebih ke males ya menurut aku. bisa membuat kita stres. Ayo next. Kalau menurut Bapak ya, sebenarnya mereka tuh kayak nyimpen tenaga sih kalau menurut Bapak ya. Kalau dari kelas 10 ya, mereka nyimpen tenaga buat kayaknya seru nih kalau diterapin di kepengurusan. Kalau mereka naik ke pengurusan gitu. Kalau menurut Bapak loh, sebenarnya kelas 10 banyak potensinya sih sebenarnya. Bener. Aku ya. Aku lebih nggak iso chat sih. Apa sih? Aku nggak iso ngechat seseorang lah atau kelompok. Menurutku ya oke wae sih. Oke aja. Oke. Aman. Ya beranggapan kalau mereka tuh ya kita dulu. Ya benar. Bener. Kalian juga dulu kan. Harapnya mungkin dia mereka adaptasi kan? Nah, Aku ngerti. ada kemungkinan. Nah, Untuk sih aku. dari aku mereka lagi masa berkembang aja sih. Ya sedikit-sedikit, tapi sayangnya mereka itu sedikit malu untuk mengulik ya. Terus kelihatannya tuh kayak
kita nggak mau ngajarin mereka, padahal kita santai aja guys, tanya-tanya aja, ngumpul ikut ngumpul, kita welcome kok. Yang penting kalian mau ikut aja sih, kalau kita mah. Jadi nggak so anu sih kayak Tapi di jurnalis merasa nggak ada kakak tingkat, nggak ada adik tingkat, nggak ada senior, semuanya Nggak sama ada, ya. semuanya Aman, sama. aman, aman. Bener dari jawaban Pak Faisal dan Cakra tadi ya, termasuknya itu juga sih, relate dengan Ya. angkatan di bawah kita. Ya, tapi kalau Rehada tuh merasa senior kayaknya. Tidak bisa. Kali ini saya akan lawan. Merasa senior kayaknya. Oke, terakhir Oke sih. closing statement kira-kira di Sekali lagi Pak. Baik, untuk tanggapan-tanggapan kalian tentang para anggota yang telah keluar dan itu pun yang bersangkutan di dalamnya. Gimana pendapat kalian, Pak? yang keluar sama apa? Yang bersangkutan di dalamnya, Pak. Contohnya dari diri dia sendiri memiliki jabatan. Nah, dia keluar. Kan sebagian ada kan, Pak? Sebagian anggota juga. Gimana penilaian kalian? Kurang bertanggung jawab aja. Pas. Nggak apa kan semua orang punya POV masing-masing. Kalau menurut Bapak di umur-umur mereka kan belum bisa kayak kadang ada yang di umur mereka itu ada yang bisa memegang tanggung jawab, ada yang memang udahlah aku keluar aja lah, ngapain juga ngabisin waktu Nah, tuh. Tapi ada juga yang mereka fokusnya yang lain, misalkan contoh di awal tuh rajin gitu di jurnal, Iya, Pak. Banyak sini juga sininya kayak malas. Kalau menurut Bapak udah hilang fokusnya udah nggak di jurnalistik, dan saya pun nggak mengekang kayak ayo ngapain kamu sebenarnya ada usaha buat kayak gitu dari saya, cuman kayak saya nggak bisa kayak memaksakan untuk selalu stay di jurnalistik, karena bagi saya perkembangan hidup mereka nggak selalu serta-merta di jurnalistik loh. Mungkin mereka bisa berkembang di tempat lain. Tapi kalau memang mau berkembang di passionnya memang di fotografi, videografi dan editing ya di jurnalistik. Itu sih. Kalau menurut Bapak loh. aku hampir sama sih. Hampir sama kayak Pak Faisal. Ya, lagi-lagi ya dia nggak bisa menjudge seseorang loh. Mereka juga punya kehidupan. Oke, siap. Kan kita nggak ngerti dapur mereka kayak mana. SBG. Bahaya. Ya kamu sih macam menurutku. Menurutku sih pasti ada alasan masing-masing sih mereka keluar. Apapun alasannya, semoga alasannya alasan yang terbaik yang mereka berikan, terus berdampak baik juga di kehidupan mereka. Ya, udah aja. Tapi Bapak lebih suka sebenarnya kalau misalnya mereka, Pak, aku terus terang udah agak malas di jurnalistik. Nah, aku malah seneng kayak gitu. Iya, Pak, tapi kan aku keluar dari jurnalistik ya karena aku kayak siapa ya? Kelas 10 Febri. oh ya, Febri itu Iya, pamit juga. pamit. Terus si Rifki kelas 10. Pamit. Malah seneng kayak gitu. Padahal dia udah ikut LDK ya, ikut pelantikan. Lalu mereka kalau si Febri itu dia memang bantuin orang tuanya katanya Sabtu Minggu. Tak bilangin kalau misalnya Sabtu Minggu nggak bisa nggak apa-apa. Kan Mas jurnalistik itu eskulnya nggak Sabtu Minggu loh. Nggak Jumat Sabtu Minggu. Tiap hari kita eskul sebenarnya. Kalau kalian sadar kan. Sebenarnya eskulnya jurnalistik itu tiap hari. Tapi ya mungkin dia lebih fokus ke orang tuanya. Kalau Rifki memang apa ya alasannya lupa. Pokoknya mereka bagus kok keluarnya. Itu sih. benar-benar. Udah Udah. closing statement kayak kesan dan harapan jurnalistik. Tentang jurnalistik ya, Pak. Kan anggapin yang malas-malas gitu ya, Pak. Kesan kalian di jurnalistik apa terus harapannya ke depannya apa?
kesan saya di jurnalistik itu sangat menyenangkan karena semua itu teman-teman saya merangkul saya dan menyemangati saya untuk lebih berkembang. Sumpah. Saya di jurnal itu merasa senang karena semua masalah bisa diceritakan sama teman-teman saat kumpul. Dan pesan kedepannya jurnalistik untuk yang masih kelas 11 dan kelas 10 nanti, aku harap kalian bisa berkembang lebih baik ya daripada kakak-kakak ini. Cukup sekian aja. Aku Dulan. nggak akeh sih. Kesanku aku terima kasih sih bisa membuat jurnal. Aku bisa mengekspresikan, lagi-lagi bisa mengekspresikan ya cuman di jurnalistik. Mantap King. Ya itu aja sih alasanku buat pesan. Sorry. Menurutmu jurnalistik itu tempat yang nyaman dan pas buat orang-orang kayak kamu nggak, kayak lebih tertutup segala macam? Pas banget karena kalau memang mau di apa namanya belakang layar, pilih aja editor, Benar. kembangkan ning kono. Banyak sih ya, kayak skrip juga, Banyak. ada cerita. Bahkan kameramen pun termasuk nggak sih? Iya. So di belakang juga kan? Semua di Di belakang. belakang. Nggak ada sing kayak ngarepin. Cuman kadang kalau kekurangan talent baru. Hari buat pesan sih. Ya semoga buat generasi yang selanjutnya bisa lebih baik dari kita. Gitu aja. Amin. Oke. Pesan dari saya pertama, terima kasih banyak untuk untuk semuanya sih. Apa sih? Terima kasih banyak untuk semua ilmu, terus experience, sama apa ya? Yo siapa bro? Semuanya sih, makasih semuanya. Gak bisa gue. Saya dia kebelat awak sebenarnya nih. Kalau berak dah. Ya Allah. Gila Albi bersabda. Nggak pengen kayak gini ya? Albi bersabda. Detik Albi bersabda. Jawab ya. 5 jam nih. Kesan ya pertama ya. Kebanyakan mikir. Ntar dulu tak. Ya kesan dari pribadi Ya, saya. biasalah Alpi. Kadang pinter, kadang Menurut ngedon. saya jurnalistik adalah wadah yang sangat biasa. positif dan wadah untuk saya Apalagi jangan berkembang percaya sama saat janjinya. karena dari awal saya meyakini bahwa jurnalistik adalah sebuah wadah ilmu yang saya sendiri mengikutinya untuk menjadikan pribadi yang lebih berkembang. Untuk pesannya pada adik tingkat sih khususnya, semoga bisa lebih bersemangat aktif di dalam ekskul jurnalistik ini untuk mengembangkan bakat-bakatnya. Hidup mahasiswa. Hilangan pak lah, ngolah ini lama loh pak. Ya gini lah Alpi. Ya itulah kesimpulannya, untuk adik tingkat lebih bersemangat lagi dalam jurnalistik, karena kalau bukan kalian siapa lagi yang akan menjadi penerus kedepannya. Kelas King. Ketua kita ini. Ya bukan. Enggak. Untuk adik-adik yang masih kelas 11 dan kelas 10, calonnya nanti harus semangat ya. Gantikan kakak-kakak ini. Kakak-kakak ini lo semangat, masa kamunya enggak? Ini ya kesan dan pesan dari saya di office sebagai pembina. Pesannya untuk kepengurusan tahun ini tuh
berkesan banget. Apa yang nggak pernah saya dapatkan di tahun-tahun sebelumnya, saya dapatkan di tahun kepengurusan ini. Kayak kita juara di provinsi, Aplos. juara di provinsi, Yes. terus kita next level jurnalistik, next level ya. Yang tadinya editannya iya, tadinya editannya cuman kayak Gitu-gitu aja lah ya. gitu-gitu aja, dan kalian juga mau diajak next level itu sih yang Iya sih, Pak. yang masih ingat Siap-siap. nggak kita yang Gimana Pak? jahat sini kalau diomongin, yang kita ikut lomba di yang itu loh, yang Naruto. Oh, yang di situ, Pak. Amankan. Yang kita Amankan. Pinggir jurang, lomba yang edit kayak Naruto itu masih ingat nggak? Nah itu kan next level. udah 3. Itu sih, Bapak berterima kasih pada kalian semua yang udah mau capek-capek lah selama 1 tahun pengurusan ini. Dan pesan saya kepada kalian semua, setelah selesai kepengurusan ini, kalian menjadi SC Second choice. second choice. Jadi kayak jadi tutornya kelas pengurus selanjutnya. Jadi saya harap sampai kalian lulus dari SMK pun anggap aja jurnal itu rumah kalian. Seperti halnya kayak Mbak Bila walaupun udah kampus dia selalu datang di acara jurnal. Ya jurnal itu rumah lah, bukan eskul, bukan apa, jurnal itu rumah. Itu aja sih yang pengen saya tekankan kepada kalian. Udah cukup itu aja sih.